Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih, grup diskusi dan rekomendasi STS bulan April 2023. Nah, di sini tentu aja aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2023. Nah, apa itu grup diskusi dan rekomendasi? Yaitu tentu aja kita ada dua grup di sini, grup diskusi, kita akan sharing-sharing di situ ya, Mas Bro bisa tanya jawab di situ, sharing-sharing info, pokoknya kita akan bahas semua tentang saham di grup diskusi. Nah, yang grup kedua adalah grup rekomendasi teman-teman ya. Grup rekomendasi ini adalah isinya nanti kalau ada info menu swing, menu scalping, atau menu sore, seperti itu kita akan share semua di grup ini. Oke ya, bagi teman-teman yang masih belum jelas tentang grup diskusi dan rekomendasi, Mas Bro bisa kontak saja di deskripsi untuk tanya-tanya lewat Telegram atau lewat WhatsApp. Nah, kita langsung aja lanjut ke videonya. Sebelum Mas Bro, yuk kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas IPO baru lagi, yaitu PT Merdeka Battery Materials atau MBMA. Nah, ini sektornya basic material atau ini nikel lah, seperti itu guys ya. Jadi sama kayak NCKL kemarin nih yang udah baru kita bahas nih guys. Jadi ini gedenya hampir sama teman-teman. NCKL juga punya grup besar. Terus MBMA itu juga punya grup besar juga. Dua-duanya IPO barengan ya. Ada apa nih? Saya juga heran nih. Kenapa NCKL itu book building langsung MBMA ikut book building gitu loh. Ini ada sesuatu hal yang istilahnya mungkin persaingan yang luar biasa nih guys antara keduanya. Jadi nggak mau kalah lah antara 1 dan 2 ini guys ya. Karena ini sama-sama guys ya. Capsnya juga sama, sekitar 70-an triliun, hampir sama. Jadi istilahnya kembaran nih guys ya. Nah, Mas Bro ini nanti tinggal pilih yang mana ya. Nah, kalau yang MBMA ini adalah secara tidak langsung itu punyanya MDKA atau Merdeka Copper Gold. Nah, ini berarti di dalamnya ada Pak G. Thohir ya, terus ada grup Saratoga di dalamnya. Ini grup besar juga. Kalau yang NCKL itu grup Harita, teman-teman. Oke, kita akan langsung lihat aja prospektusnya. Oh, sebelumnya kita baca dulu guys ya. Ini periode bubble-nya tanggal 28 Maret sampai 4 April. Untuk harganya 780 sampai 795 ya. Harganya lebih rendah daripada NCKL untuk nominalnya. Terus untuk lot ditawarkan segini teman-teman. Nah, kita akan langsung lihat aja ke bagian prospektusnya. Nah, penjamin emisinya ada dua, yaitu Trimegah Sekuritas dan Indo Premier. Nah, Trimegah Sekuritas itu adalah satu grup juga sama MBMA ini. Sama-sama perusahaan milik Pak G. Thohir ya. Nah, Pak G. Thohir itu punya saham ini guys ya. Nih ya, di sini Pak G. Thohir itu punya saham Adaro. Nah, lihat sini ya. Pak ini ya. Gilbani Thohir tapi terkenalnya Boy Thohir lah ya. Boy Thohir itu di sini untuk yang kedua itu Goto punya saham Adro, Goto, Trimegah nih guys, Trimegah Sekuritas yang jadi underwaternya CMBM. Terus ada Antraja guys, yaitu ASA. Terus ada WOMS, guys, WOMS ya. Terus ada Bevin ya, Mbak Finance, Baron Jerieng. Terus ada ESA, ini juga punya Pak Glibari teman-teman. Jadi istilahnya ini yang di belakangnya MBMA itu bandar saham semua lah. Bandar saham KP, grup Saratoga, Pak G. Thohir atau Pak Boy Thohir. Oh, mantap sekali nih guys. Kita langsung lihat aja Trimegah Sekuritas dan Indo Premier ini saat dia ngipoin saham itu kelakuannya gimana ya saat dia ngipoin saham di awal-awal listing. Nah, yang terakhir banget tuh kita bahas dulu Trimegah dulu. Nah, Trimegah dulu itu yang terakhir adalah ngipoin saham dari MTMH kalau nggak salah. MTMH guys. Ya ini guys, murni sadar ini Trimegah guys. Nah, kita lihat sini MTMH, ini Mas Bro lihat sempat arah 2 kali bahkan. Luar biasa ya, padahal MTMH juga listingnya juga angkanya gede kalau nggak salah 800-900 perak. Masih bisa diarahin. Nah, semoga aja sih MBM juga ngikut ini ya MTMH guys. Sampai habis itu langsung melejit. Tapi ya mungkin bagi IPO Hunter udah kejual di hari kedua atau hari ketiga. Oke, terus kita lihat yang selanjutnya adalah saham dari Goto. Nah, Goto ini bareng-bareng masa bisa ingat sendiri. Terus dia sendiri yaitu Baik. Nah, Baik ini sendiri teman-teman ya. Baik. Kalau Goto itu kan nggak arah ya, cuman closingnya hijau sih mendingannya. Nah, di sini Baik arahnya 2 kali teman-teman. Mantap ya. Kalau Trimegah ngipoin tuh aman lah kalau menurut saya guys. Oke, terus kita lihat aja yang selanjutnya adalah saham yang terakhir dari Trimegah, yaitu enggak ada guys, habis ya, cuman 2, cuman 3 lah tambah Goto. Nah, kita langsung aja ke Indo Premier.
Indo Premiernya juga jarang ya ngipoin saham. Ya, yang terakhir juga Goto bareng Tirmegah juga. Dan Goto ya ijo lah ya. Goto itu ijo. Waktu IPO dia ijo ya, walaupun nggak sampai arah gitu ya. Nggak kayak buka ya. Mungkin banyak teman-teman yang istilahnya waktu listing Goto ini mau disamain kayak Bukalapak ya. Bukalapak kan arah di hari pertama. Nah Goto itu enggak ya, cuman cuan lah ya. Kalau IPO Hunter itu dikasih cuan. Oke, terus selanjutnya nih yang di sini jauh banget guys, yaitu Soho, jauh banget guys. Ini Soho, wah Sohonya arah berjilid-jilid teman-teman. Tapi ini tahun 2020 ya. Oh ini pantesan guys ya, itu tahun 2020 waktu zaman pandemi. Soho itu kan farmasi ya. Ya farmasi, jadi istilahnya dia pas waktu pandemi listing langsung habis arah berjilid-jilid banget. Tapi saya nggak ikut nih guys, saya nggak tahu nih guys kenapa saya nggak inget sama Soho ini IPO-nya. Oke, mantap ya untuk kedua dari underwater-nya ini. Kalau dia ngipoin saham itu nggak ada yang ngeguyur. Jadi istilahnya tetap dikasih keluar di first day. Dari sini aja sudah mau pengen ikut nih guys. Oke, kita langsung lihat aja guys ke bagian lanjutan dari ini guys ya, apa namanya, prospektusnya. Nice, ini banyak banget guys tulisannya guys. Lembarnya banyak banget nih, tadi saya baca agak pusing. Yang pertama nomor 24 teman-teman. Nah di sini nomor 24 ini adalah keterangan tentang saham yang ditawarkan. Sebanyaknya 11 miliar, wow mantep banyak. Dan ini mewakili 10% dari saham perseroan. Nah harga nominalnya itu cepet 100 teman-teman harganya. Ditawarin 780. Ini kayaknya nih agak mahal kayak MDKA lah. Namanya juga anak usaha MDKA secara tidak langsung ya. Makanya dia nyamain lah sama MDKA gitu. Oke, lanjut ke bagian nomor 26. Ini adalah rencana penggunaan dana. Nah, sekitar 48% di ini guys ya, rencana 48% digunakan oleh person untuk membayarkan sebagian pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok hutang yang timbul berdasarkan perjanjian bla bla bla. 48% teman-teman ya, atau sekitaran berapa itu? Separohnya lah ya, separohnya berarti sekitar 4 triliun itu buat bayar hutang teman-teman. Wow, mantap sekali. Ini totalnya 8,7 triliun, berarti sekitar 4 triliun itu digunakan untuk membayar hutang. Nah, tapi aman lah ya, pokok utang udah dibayar. Kalau ini Mas Budi, kalau misalnya ada sebuah perusahaan yang dia ngomong pokok utangnya, jadi kalau pokok utang itu dibayar berarti udah selesai. Tapi ada juga yang waktu saya baca seperti ini, yang dibayarnya adalah bunga utang. Nah kalau bunga utang itu berarti dia masih ada utangnya. Nah, Mas harus jeli. Tapi kalau ini udah habis, pokoknya udah dibayar. Jadi istilahnya kedepannya sih aman seperti itu guys ya. Walaupun uang teman-teman buat bayar hutang separoh gitu ya dari IPO-nya. Terus 5%-nya ini pasti diambil alih bla 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 bla. Untuk apa nih? Guys, untuk mengambil alih hak tagih sebesar segini yang timbul dari perjanjian fasilitas dukungan bla bla dibayar oleh MDKA kepada PT MTI, sehingga perusahaan telah mengalihkan hak tagih MDKA akan memiliki tagih bla 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 segera. Ya ini untuk apa namanya, perjanjian hutang piutang juga nih guys ya. Terus nomor untuk 1,5%-nya digunakan untuk modal kerja. Ya, untuk biaya karyawan. Angus juga guys ya. Terus 8%-nya dipinjamkan ke MTI, digunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan modal yang timbul pada pembangunan ya. Ini untuk pembangunan yang 8%, terus sekitar 14% akan dipinjamkan kepada anak usahanya atau ZHN nih guys ya, untuk kebutuhan belanja modal. Nah nih guys, jadi yang buat bayar hutang tuh separuh ya, terus separuhnya itu buat ekspansi atau pengembangan usaha si Merdeka Baterai ini dan anak-anak usahanya. Seperti itu guys ya intinya. Terus pokoknya intinya separuhnya buat bayar hutang, separuhnya buat modal kerja, seperti itu. Nice, terus nomor 26 rencana udah. Nah, ada pembatasan teman-teman ya. Pembatasan penjualan saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. Jadi di sini ada 8 bulan teman-teman ya. Tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya sampai dengan 8 bulan setelah IPO. Jadi setelah IPO 8 bulan di lock. Ini mirip Goto. Jadi kalau perusahaan kayak gini nih harusnya fair lah.
nggak kayak si Zata itu ya. Kayak si Zata si Bang Asep ya. Kalau Bang Asep kan ya nggak tahu deh kenapa bisa jual masa lock. Tapi kalau yang segede ini sih harusnya kayak Goto. Goto kan 8 bulan baru investor lamanya bisa keluar. Ini juga sama guys, jadi aman, nggak akan diguyur selama 8 bulan ke depan. Nice, terus selanjutnya adalah nomor 32 teman-teman. Nah kita cepet aja bahas ininya ya, karena ya sebenarnya dolaran guys ya. Ini saya udah konversi ke rupiah, tapi sekali 15.000 ya. Nggak tahu rupiah sekarang berapa ya, kayaknya 15.000 lebih, tapi saya patokin aja 15.000 ya. Nah kita lihat di sini total asetnya ini dalam dolar, US dollar atau 1,8 juta dolar. Ini adalah asetnya teman-teman. Terus ini kalau kita lihat jumlah liabilitas, ini ada hutang guys. Sebelumnya nggak ada hutang sebenarnya MBM ini guys, nggak ada hutang. Tapi di tahun 2022 tuh muncul hutang, tapi mau dilunasi pas waktu IPO ini. Seperti itu guys ya. Kayaknya memang ini emiten ini nggak mau punya utang. Sifatnya sih bagus ya, kalau manusia sih kalau punya utang terus ada duit langsung dilunasi itu bagus guys. Kalau yang ngende-ngende itu bosok orangnya ya, pasti bosok. Kalau orang bosok tuh ciri-cirinya gini, minjem duit, dia udah punya duit tapi nggak buru-buru dibalikin, itu pasti sifatnya bosok. Besok-besok jangan ditemenin kalau orang seperti itu guys. Tapi kalau orang yang baik itu kalau memang dia butuh duit dia minjem, tapi kalau dia punya duit langsung buru-buru balikin. Nah itu orang baik ya, temenin lah dia. Seperti itu guys ya. Nah ini total ekuitas teman-teman. Ya tiba-tiba bengkak gede ya. Jadi 1,2 juta dolar dari tahun 2021 cuman 169.000 dolar. Nah kita lihat aja langsung ke laba ruginya. Ini juga bengkak gede banget teman-teman ya. Laba ruginya guys ya. Pendapatan usahanya juga tiba-tiba bengkak gede guys. Nah Mas Pur bisa baca sendirilah prospektusnya ini, karena banyak banget kita, karena saya cuman mau jadi IPO hunter doang, nggak mau invest di perusahaan ini teman-teman. Oke, terus kita lanjut aja ke bagian nomor 39, yaitu anak-anak apa sih 39 teman-teman. Bentar. Tes. Ini adalah anak-anak usaha dari MBM. Jadi dia punya 25 anak usaha ya, dan 2 perusahaan asosiasi. Jadi Mas Bro ini kalau beli saham MBM ini atau investasi saham MBM ini udah otomatis Mas Bro berinvestasi di 25 perusahaan. Gitu loh guys. Anaknya banyak ya. Mana-mana teman-teman. Ini ya Mas Bro bisa baca sendiri ya. Ini kepemilikannya juga udah tertulis di sini teman-teman. Oke, terus selanjutnya adalah nomor 45. Ini ada dividenan. Nah, berbeda dengan NCKL. Kalau NCKL itu dia tahun ini juga mau bagi dividen ya, kita udah bahas kemarin di IPO-nya, di saham IPO, di YouTube IPO-nya. Nah kalau si ini ya MBM ini dia nggak langsung bagi dividen ya, dia itu bagi dividen gini guys, sebentar ya, gimana sih, bentar. Nah ini kebijakan dividen. Nah ini ya, direksi perusahaan dapat memberikan usulan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun buku mulai tahun 2026. Berarti si MBM ini mau bagi dividen itu di tahun 2026 yang pertama teman-teman. 3 tahun lagi. Ya lama. Ya udah teman-teman, kalau misalnya mau investasi mau dapat dividen dari MBM berarti tunggu 3 tahun ya. Nah kalau NCKL kemarin langsung dapat dividen. Oke, terus nomor 238. Nah 238 di sini. Nah ini adalah karyawannya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini karyawannya terus naik kok ya. Dan jumlah karyawan tetapnya juga terus nambah. Artinya kalau sebuah perusahaan yang jumlah karyawan tetapnya itu terus nambah, berarti perusahaannya bener-bener jalan dan tumbuh. Nggak ada perusahaan yang nggak tumbuh atau dia flat atau malah turun itu yang nambah karyawan tetap. Kalau perusahaan yang karyawan tetapnya dikurangin, itu udah pasti perusahaannya lagi nggak bagus. Yang lagi nggak bagus. Karena kalau perusahaan yang bagus dia akan nambah karyawan tetapnya. Karena karyawan yang udah di dalam itu dia punya ilmu tentang perusahaannya. Dan kalau perusahaan yang lagi bagus dan normal kerjanya itu pasti karyawannya nggak boleh keluar. Karena kalau keluar dia akan bocorin rahasia yang ada di sini. Jadi istilahnya kalau perusahaan yang lagi bagus, yang dia prospeknya terus bagus ke depannya, pasti orang-orang yang punya kecerdasan di dalam PT-nya itu, yang punya rahasianya dan punya kecerdasan, itu akan diangkat jadi karyawan.
Udah jelas bahwa kalau kita lihat dari karyawannya aja udah nambah, karyawan tetapnya pun nambah. Udah pasti perusahaan ini grow, bertumbuh. Oke, kita sebenarnya di sini MBM itu bergerak di bidang apa sih ya? MBM ini bergerak di bidang ini guys ya, tambang nikel, dah gitu aja. Tambang nikel yang berhubungan nanti dengan kendaraan listrik. Nah, like Inco lah seperti itu, hampir sama. Cuman mungkin posisinya kalau ini di Kalimantan teman-teman. Kalau yang NCKL itu di mana ya? Pokoknya sebelah Kalimantan tuh apa ya? Kok Kalimantan? Sulawesi ya. Sorry salah. Kalau yang MBM ini di Sulawesi, MBM ini di Sulawesi. Terus kalau yang NCKL itu di sebelahnya Sulawesi. Apa itu? Oh, daerah Maluku guys, kalau si NCKL ya. Oke, kayaknya kalau tambang nikel tuh rata-rata di Indonesia Timur ya. Indonesia Timur kalau tambang nikel. Nice, kita lihat di sini ya. Ini adalah anak usaha dari MDKA teman-teman ya. Berarti secara tidak langsung, karena kalau kita lihat di sini ya, nomor 24, kita balik ke nomor 24. Ya, di sini struktur pemegang saham itu PT Merdeka Energi Nusantara. Itu sahamnya 99%, 99,99% itu dimiliki oleh MDKA. Nah ini guys, dan PT Merdeka Energi Nusantara itu jadi juga pengendali dari MBM. Berarti otomatis secara tidak langsung MDKA adalah pengendali dari ini MDKA. Nah, MDKA itu dimiliki siapa? MDKA itu dimiliki Pak Gitohir juga ya, Botohir juga. Terus di sini juga ada grup Saratoga. Nah, Saratoga ya ada Sandiaga Uno lah segala macam. Jadi istilahnya ini ada orang-orang besar lah yang ada di belakang MDKA dan dia jadi pengendali secara tidak langsung dari MBM. Nah, semoga aja IPO-nya bagus lah, nggak kayak PGO. Kalau PGO kan bosok banget guys. Bosok PGO. Tapi kalau saham BUMN memang kayak gitu ya. Jadi nggak ada kepentingan di dalamnya. Ya udah IPO ya selesai gitu ya. Nggak ada yang ngegoreng ya. Nggak ada yang berani goreng saham BUMN ya. Jadi mungkin aja kalau yang swasta lebih bagus. Contohnya HIL. Nah, HIL itu kan IPO-nya juga agak mahal, tapi masih naik lumayan kan. Nah, semoga aja si MBM ini ikutan lah. Minimal ya naik lah, hijau lah di hari pertama, nggak kayak si PGO gitu ya. Oke, terus langsung kita bagi sini aja yang lebih penting sebenarnya guys. Kita bandingin aja MBMA sama NCKL. Ini kan baru mau listing juga dan ini rasio keuangan sebelum IPO sama-sama. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, harganya sebenarnya terpaut agak jauh ya. Masih lebih murah MBMA untuk nominalnya. Cuman kalau kita balik ke sini ternyata PBV-nya juga mirip, tapi lebih mahal NCKL. Jadi NCKL itu IPO-nya itu book value-nya itu lebih mahal daripada MBMA. Makanya MBMA ini kok IPO-nya langsung 3,8 kali. Nah, ternyata dia ngaca dari NCKL. NCKL pun dia IPO-nya di 4,8 kali PBV. Udah mahal teman-teman. Nah, kalau kita bandingin sama Antam dan Inco, tentu aja lebih murah Antam dan Inco. Nah, MDKA juga bahkan lebih murah dari MDKA loh, yang tergolong mahal lah dibanding dengan Antam dan Inco. Oke, kita lanjut ke PER. Nah, price to earning-nya kita lihat. Kalau kita lihat PER dari Antam, Inco, MDKA ini kan ya MDKA yang paling gede, cuman yang paling rendah itu adalah Antam. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, NCKL itu mempunyai price to earning-nya itu yang kecil juga setara Antam, bahkan paling kecil dari semuanya. Artinya, memang NCKL itu PBV-nya lebih tinggi, cuman PER-nya lebih rendah dari MBMA. Jadi, ada keunggulan dan kelemahannya lah. Dari MBMA, PBV lebih murah, tapi PER-nya lebih tinggi. Kalau NCKL, PBV-nya lebih tinggi, PER-nya lebih rendah. Seperti itu, guys. Oke, terus debtor equity. Nah, DER-nya ini yang aman. Ya, kalau kita lihat di sini, DER-nya aman ya. Ya, di sini kalau kita lihat, DER-nya itu 46%. Tapi NCKL 140%. Dan MBMA ini juga nanti kalau udah IPO, separohnya kan buat bayar hutang. Ini DER-nya bisa turun drastis. Nah, jadi kalau misalnya dalam jangka panjang, mana perusahaan yang lebih aman, tentu aja yang hutangnya lebih sedikit. Nah, yaitu MBMA kalau Mas Bro mau simpan. Tapi ya ada keunggulan dan kelemahannya. Kalau MBMA itu baru bagi dividen itu 3 tahun lagi. Kalau NCKL itu langsung bagi dividen setelah IPO. Tapi ya lebih berisiko karena hutangnya lebih gede. Seperti itu guys ya, masuk bisa perbandingin sendiri.
Terus return of equity-nya jauh lebih gede NCKL. Nah, kalau MBMA itu 2,5 kali, 2,5%. Itu mungkin karena ekuitasnya tuh gede ya untuk si MBMA. Nice. Terus untuk EPS-nya segini. Nah, kita lihat dari market cap ini juga hampir mirip ya. Ini juga mirip sama Antam, Inco, dan MDKA. Oke ya, kalau menurut saya teman-teman ya, karena ini dibayangi oleh grup-grup besar, orang-orang besar yang ada di dalam, ada di belakang dari MBMA, ini Mas Pul layak buat ikut ya, walaupun ini kan IPO-nya jumbo juga. Kalau bagi teman-teman yang beli PGO pun berani, yes, ini saya ulangi, kalau bagi teman-teman yang beli PGO pun berani, harusnya lebih berani beli yang ini. Seperti itu guys ya, itu kasarannya. Tapi kalau IPO yang seperti ini jatahnya kemungkinan sih besar, yaitu mungkin sekitar 10-20% itu jatahnya. Jadi teman-teman kalau mau pesen saham MBMA dan NCKL ini ya pesennya, kalau saran saya itu dikurangi aja, kayak pesen GTRA, BDKR gitu ya, itu lebih kecil dari itu. Misalnya biasanya pesannya 100 juta, ya nanti pesan kedua saham ini kalau mau ikut ya 50 jutaan seperti itu. Karena jatahnya akan lebih gede persennya teman-teman. Karena memang IPO-nya ini jumbo. Kalau feeling saya sih mungkin 10-20% lah jatah dari IPO dari MBMA dan NCKL ini. Kalau saya sih ikut guys untuk saham ini. Dua-duanya kemungkinan besar saya akan ikut. Tapi jatahnya pemesanannya saya akan kurangin dari saham-saham papan pengembangan yang biasa saya pesan gitu ya. Oke, mungkin itu aja Mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.